balik lagi sama aku, Elsa. Di sini aku akan melakukan sharing insight yang keempat. Kalau kalian udah ngikutin dari sharing insight 1, 2, 3, ini semua akan berhubungan sama sharing insight yang sekarang, yang keempat. Seperti biasa, aku akan sharing tentang pengalaman aku mengikuti perkuliahan konseling humanistik kemarin. Nah, di pertemuan 4 ini masih sama seperti biasa. Kalau masuk kelas itu pasti diiringi lagu dulu, itu kalian pasti udah hafal banget. Terus lanjut aja, kita akan langsung bahas ke topiknya. Kemarin itu kita bahas tentang dimensi psikologis dalam konseling. Nah, konseling itu pasti datang untuk melakukan kegiatan konseling itu, dia pasti membawa harapan, ya kan? Dia pengen permasalahan yang dia hadapi itu selesai gitu dengan dia datang ke konseling. Konseling itu datang dengan harapan 15% dalam keadaan dirinya yang incongruence gitu. Dan konselor itu harus kongruen. Jadi kalau konseling itu datang dengan incongruence, konselor itu harus punya sifat yang kongruen gitu, menerima tanpa syarat, terus empati juga sama si konselingnya. Terus harus menyambut dia tuh dengan hangat, menyambut konseling dengan hangat, respect, supaya terbentuk aliansi terapeutik dan fokusnya itu pada here and now. Kayak ditanya dulu gimana perasaannya hari ini, atau supaya si konseling itu dia mengerti dulu soal keadaannya yang dia alami sekarang gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Terus Vipatus strategnya itu 15% gitu. Nah, masuk ke aspek pribadi konseli. Kan tadi konseli itu datang dengan harapan 15%. Konseli itu datang karena dia ini ingin memperoleh rasa aman. Dia datang ke konselor itu supaya dia bisa dengan nyaman menceritakan apa yang dia rasakan sekarang gitu. Makanya kita harus bikin suasana yang bikin konseling itu nyaman buat cerita sama kita gitu. Nah, konseling itu kan datang dengan harapan supaya dia itu masalahnya itu bisa cepat-cepat dapat solusi, bisa dapat terselesaikan dengan baik gitu kan. Konseling juga mau masalahnya selesai dengan dia datang ke konselor gitu. Terus posisinya dia itu kan datang konseling itu dengan keadaan yang incongruence. Jadi potensinya 40%. Dia punya harapan sama kenyataan yang berbeda gitu. Harapan dan kenyataan yang berbeda itu namanya incongruence. Nah, antara apa yang dilihat, antara apa yang sama yang dirasakan itu berbeda dengan yang dia mau, itu namanya incongruence gitu. Jadi nggak sesuai, nggak sejalan gitu. Nah, jadi konseli itu sering merasa dilema gitu. Terus sebenarnya apa yang menyebabkan incongruence gitu? Pemaknaan terbatas terhadap kejadian yang dianggap masalah. Bicara soal pemaknaan itu, kita jadi ingat sama narasi besar eksistensialis gitu kan. Nah, 3 hal yang dibahas di sini tuh, yang pertama, memaknai kejadian secara sebagian saja yang kita anggap penting. Kita cuma memaknai sebagian aja gitu, nggak keseluruhan gitu. Terus kita mengabaikan apa yang dianggap tidak penting gitu. Nah, itu namanya delesi. Nah, delesi itu kita tuh cuma fokus sama sesuatu yang kita anggap penting gitu. Terus yang nggak penting itu kita lupain. Contohnya, kalau kita lagi di kelas kemarin itu, Kamira kayak nunjukin stabilo gitu kan, stabilo. Nah, kita ditunjukin stabilo gitu sama Kamira, terus habis itu diumpetin sama Kamira. Terus siswanya itu ditanya, itu tadi benda apa? Terus kita jawab stabilo. Terus itu tadi ada apa aja di stabilo itu, terus segala macam, sampai ditanya ada binatangnya nggak di stabilo itu. Terus kita jawab nggak ada gitu, karena kan ditunjukinnya cepet banget ya.
Nah, terus habis itu pas diturunin kita bilang ada binatang ditanya ada binatangnya nggak ada. Padahal ada gitu. Nah, itu namanya delesi tuh. Kita seakan-akan melupakan sesuatu yang penting gitu. Padahal di situ ada tapi kita mikirnya itu nggak ada gitu. Nah, jadi kayak intinya walaupun itu dilihatnya kecepatan, kita tuh walaupun cepat tuh kita bisa langsung memaknai gitu. Nah, itulah. Terus itu delesi. Yang kedua itu mengkait-kaitkan kejadian dengan kejadian lain yang gak ada hubungannya. Itu namanya distorsi. Distorsi. Misalnya kemarin malam tuh perasaan aku gak enak, dan pas udah hari H kita kayak mengkait-kaitkan, tuh kan bener, pantesan kemarin perasaannya gak enak, ternyata sekarang dipanggil sama dosen tuh. Terus sebenarnya nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya, cuma kita hubungin aja gitu supaya kita dapat pemaknaan. Itu namanya distorsi. Nah, kayak contoh lain, kita lihat warna stabilonya oranye, terus tiba-tiba kita ingat sama jeruk. Nah, itu kita mengkait-kaitkan, padahal beda banget gitu dari bentuknya aja, dari stabilo mentang-mentang warnanya oranye tiba-tiba kita keinget sama jeruk. Itu namanya mengkait-kaitkan gitu kurang lebih. Terus yang ketiga itu menyamaratakan pemaknaan, itu namanya generalisasi. Jadi semua kita samain aja gitu, padahal belum tentu semuanya itu sama. Nah, 3 filter ini itu bikin kita ngerasa jadi nggak bahagia. 3 filter ini, delesi, distorsi, sama generalisasi, itu bikin hidup kita seakan-akan nggak bermakna. Karena kita pakai 3 filter ini secara tidak memberdayakan gitu kalau kata Kamira. Lalu gimana cara memulai konselingnya? Proses awal yang harus kita lakukan tuh gimana? Nah, proses awal konseling itu yang pertama, konselor itu harus bisa memfasilitasi konseli untuk lebih memahami real self-nya dia. Apa yang dipikirin sama konseli, apa yang sedang dirasakan gitu. Jadi kita buat konseli itu mengenal persepsi atau cara pandang si konseli terhadap dirinya dan lain-lain. Gitu. Terus yang kedua, mengenali apa yang diinginkan. Jadi karena tadi konseli itu datang konseling dengan membawa harapan. Nah, kita kenali itu. Tugas kita mengenali apa yang sebenarnya diinginkan sama si konseli ini. Nah, kamu berharap saya membantu kamu dalam hal apa gitu. Terus yang ketiga, mengenali masalah. Ya, jadi masalah itu kesenjangan antara apa yang dirasakan dengan apa yang diinginkan itu berbeda. Jadi ada kesenjangan gitu, itu masalah. Nah, inilah proses awal yang bisa kita lakukan dalam kegiatan konseling gitu. Jadi pokoknya intinya tuh kita harus bikin konseli itu mengenal dulu apa yang dia rasakan, apa yang dipikirkan sekarang gitu. Terus kita gali masalahnya gitu. Terus pemaknaan terhadap masalah. Masuk ke pemaknaan terhadap masalah. Masalah itu kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu masalah itu diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Ya, jadi masalah itu berkaitan dengan tidak tercapainya tugas perkembangan tiap individu gitu. Nanti kalau kita jadi guru BK, itu nanti kita harus tahu yang dimaknai sama masalah siswa kita. Nah, itu contohnya tidak tercapainya tugas perkembangan mereka sebagai individu. Bentuknya itu masalah pribadi, sosial, akademik, karir gitu kan. Dan semua itu juga saling berkaitan gitu, semuanya itu ada hubungannya. Misalnya kita salah jurusan, itu ngaruhnya ke akademik kita, kan, ke akademik kita. Terus nyambung juga ke karir kita, dan ujung-ujungnya nyambung ke permasalahan pribadi kita gitu kan. Nah, masalah itu dimulai dari permasalahan makna terhadap masalah gitu. Terus ada yang namanya pemaknaan visual, ya, Gestalt. Kemarin itu di kelas kita belajar kayak melihat gambar yang berbeda, contohnya seperti ini. Nah, di sini tuh kita ngelihat
kalau dari saya ya, di sebelah kirinya itu pokoknya di situ ada gambar yang bisa kita maknai itu sebagai kelinci. Kalau kita lihat yang panjang ini kupingnya kelinci, terus di situ ada mulutnya yang ada goresan putih sedikit, terus samping mata itu kita maknai sebagai kelinci. Terus kalau dilihat dari sisi lain, sebenarnya kita bisa lihat itu jadi kepala bebek gitu ya. Pokoknya ada berbagai macam ini sudut pandang gitu. Dari satu gambar aja bisa kita maknai sebagai dua hal ya kan, sama kayak masalah kita gitu. Itulah namanya pemaknaan. Tiap orang tuh bisa memaknai sesuatu itu berbeda-beda ya kan, gak semua orang memaknai sesuatu tuh sama gitu. Pasti kita punya pendapat, kita punya pandangan yang berbeda-beda gitu. Tugas kita sebagai konselor itu bikin pikiran konselor itu terbuka, bikin pemikiran mereka tuh semakin luas gitu. Jadi kejadian itu luas apa adanya, tidak punya pengaruh apa-apa, terbuka untuk diinterpretasikan secara berbeda oleh masing-masing orang. Nah, hasil dari kejadian yang sudah di filter itu pemaknaan terhadap identitas diri orang lain, terus relasi diri dengan orang lain, dan pengalaman hidup. Misal kalau filter identitas diri itu, saya itu pernah traumatis gitu ceritanya. Berarti kita udah pernah kena delesi, distorsi, dan generalisasi. Kalau ke orang lain itu contohnya, ih tuh orang tuh nyebelin banget, gue tuh udah trauma banget ketemu sama nih orang gitu. Nah, ketemu sama dia tuh kayak udah ogah banget. Nah, terus kalau relasi diri dengan orang lain atau pengalaman hidup tuh contohnya, mamaku mah emang orangnya cuek gitu kan. Nah itu berarti kita udah melewati filter-filter, 3 filter tadi, delesi, distorsi, dan generalisasi. Ya jadi kalau di pertemuan ini sebenarnya kita singkat sih, cuma belajar tentang pemaknaan, lebih fokus sama pemaknaan si konseli gitu. Nah sama tentang gambar-gambar tadi, terus habis itu kita ada break. Dan setelah break, yang sebelum pertemuan sebelumnya kita adakan konseling gitu sama Kamira, di mana kita melihat contoh praktek konseling itu gimana. Kamira dengan salah satu teman kami juga gitu, pasti semua diacak gitu. Dan di pertemuan keempat itu gantian Kamira yang sharing gitu. Nah pokoknya di situ tuh kita sama-sama sharing gitu, terus kita cerita-cerita, terus kita coba memaknai sesuatu sama-sama gitu. Kita belajar tentang pemaknaan gitu intinya, tentang dimensi psikologis dan konseling gitu, gimana proses awal konseling yang harus dilakukan gitu. Jadi intinya seperti itu sih untuk di pertemuan keempat ini. Dan pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi, dan kita nggak tahu ya nanti akan membahas apa, tapi pokoknya intinya ikutin terus aja perkembangannya dalam kita belajar di sesi konseling humanistik ini gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sharingkan hari ini. Sampai ketemu di video menarik selanjutnya. Bye, thank you.